ini Bang Bill banyak sekali nih temuan-temuannya. Setelah Richmond, ketemu lagi dengan Roy Suryo, ketemu lagi dengan Denny Indrayana. Denny Indrayana yang terbaru ini bermasalah dengan gelar profesornya, kata Bang Bill. Memang kalau kami lihat, yang kami ketahui, profesor itu di Indonesia adalah guru besar. Guru besar itu adalah sebuah jabatan fungsional ketika dia menjadi seorang pengajar. Ada asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, barulah guru besar atau profesor. Itu di Indonesia begitu ya. Jadi kalau bukan tenaga pengajar atau bukan dosen, ya bukan mengajar, maka tidak mungkin menjadi profesor. Atau kalau dia itu profesor sudah diperoleh namun tidak mengajar dalam waktu tertentu, bisa saja itu bukan profesor lagi. Kalau dia pensiun dan masih dibutuhkan sebagai pengajar, maka namanya profesor emeritus ya. Nah, Denny Indrayana ini kan sudah lama di Australia, tidak tahu juga kami apakah mengajar di Indonesia ya. Yang pasti kalau profesor itu adalah jabatan fungsional ya, karir seperti ya 3A golongan lah ya, 3A, 3B, 3C yang begitu-begitu ya. Nah, tetapi kalau doktor atau magister atau insinyur, nah itu baru namanya akademik. Kalau profesor itu bukan akademik ya, itu adalah jabatan fungsi, bukan diperoleh melalui pendidikan, tetapi diperoleh dikarenakan memang sudah sesuai kapasitasnya sebagai fungsi jabatan itu adalah profesor. Sudah melalui asisten ahli kah, lektor kepala, nah baru profesor. Coba kita simak apa yang dibahas Bang Bill, Taufik Bill Fakih ini, yang kalau mau lengkap silakan lihat di YouTube, kanal YouTube-nya di Bill Offside ya, di sana jelas semua, banyak di sana ya. Nah, kali ini kami ambil cuplikannya yang ya ini bisa blunder buat Denny Indrayana. Apakah 3 orang sudah nanti akan sama masalahnya atau sama riwayatnya? Ya, kita saksikan dulu dah ini. Denny Indrayana nampaknya secara ilegal masih menyandang atau menyebut dirinya sebagai seorang profesor. Ya, kita harus akui bahwa beliau adalah pernah menjadi guru besar baik di Australia dan juga di Indonesia. Di UGM tepatnya, memang beliau adalah seorang guru besar yang kaitannya dengan hukum tata negara. Dan kita juga harus ingat bahwa Denny Indrayana sudah berhenti dan tidak lagi berada di lingkungan UGM, baik sebagai dosen, sebagai pejabat akademik terutama, dan seharusnya sebagai seorang profesor atau guru besar. Artinya sejak beliau meninggalkan dunia kampus, terutama yang di UGM, maka sematan guru besar atau profesor itu tidak bisa lagi disandang oleh yang bersangkutan. Demikian juga ketika beliau ada di Australia. Ya, di Melbourne itu kalau nggak salah cuma 3 tahun sampai dengan 2019 beliau menjadi tenaga pengajar atau menjadi tenaga tamu ya, pengajar tamu yang statusnya sebagai seorang profesor atau guru besar. Namun dalam konteks saat ini Denny bukan lagi siapa-siapa dalam konteks gelar atau ya jabatan akademik. Itu yang kita ketahui bersama. Dan apakah ada aturan main untuk penyematan gelar profesor kepada seseorang? Ya, kita harus tahu dalam dunia kampus memang seorang profesor bahkan sampai di liang lahat pun dia masih menyandangnya selama gelar profesor itu statusnya sebagai kehormatan. Tapi kalau gelar profesor ternyata adalah jabatan akademik atau status dia sebagai seorang pengajar, maka itu hanya berlaku di dunia kampus, dalam artian selama dia menjabat sebagai seorang dosen atau sebagai tenaga pengajar, maka selama itu juga yang bersangkutan disematkan sebagai seorang profesor. Nah, saat ini belakangan-belakangan nih, kalau kalian lihat betapa di beberapa podcast, di beberapa media digital, ia masih menyematkan dirinya sebagai seorang profesor. Aku nggak tahu ya, kita butuh klarifikasi ya. Dan aku juga bisa buktikan ke kalian betapa bahwa di Indonesia ini sematan gelar doktor itu
ternyata beraturan gitu, bukan dalam konteks hanya karena kebetulan pernah menjadi guru besar, pernah disematkan sebagai profesor, seolah-olah gelar itu akan dipakai selama-lamanya. Oke, kita ulik yuk ya. Ini kalian tonton dari awal sampai dengan akhir, ini santai saja, kita nggak perlu buru-buru dan tidak perlu emosi. Ya, ini kaitannya bukan soal karena Mang Denny Indrayana itu membahas soal Gibran. Sekali lagi soal Gibran itu udah selesai. Gibran jadi wakil presiden secara konstitusional. Tidak ada masalah soal gelar akademiknya, tidak ada masalah soal ijazahnya, baik penyetaraan ataupun ijazah S1-nya. Perkara SMA sekarang kan sedang diributin itu, memang kita semua udah tahu yang namanya Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus SMA di dalam negeri. Yang dia hanya lakukan adalah sekolah di Singapura, kemudian melanjutkan ke Australia, yang akhirnya kembali lagi ke Singapura untuk mendapatkan gelar S1. Pulang ke Indonesia, masa dia mau pakai C lagi? Itu yang seharusnya harus dipahami sama kebanyakan orang. Kalau tidak, kita menerima kesesatan logika yang dimainkan oleh Denny Indrayana. Mau sampai 10 bahkan 100 triliun pun, saya berharap yang namanya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden jangan pernah didikte oleh orang yang sedang pansos dan sedang mencari ya sensasi. Walaupun dia merasa dia sekarang itu akademisi, dia sedang kritis. kritis. Oke guys, kita lihat ya. Aku mengajak kalian untuk menyimak beberapa fakta dan bukti bahwa Denny Indrayana sampai dengan saat ini masih memposisikan dirinya sebagai seorang profesor, dan apakah profesor itu masih layak? Nah, ini yang kemudian akan kita bedah ya. Nah, pertama aku mau perlihatkan ada bukti di sebuah podcast beliau di Forum Keadilan TV. Di sini teman-teman memposisikan atau menamakan Denny itu sebagai Profesor Denny Indrayana ya. Dia menyebut, saya tak ada masalah dengan Mas Wapres, ini masalah negara. Masalah negara. Waktu lo dicap sebagai koruptor dan sebagai tersangka, yang belum ada SP3, yang belum ada deponering, itu gimana? Itu masalah negara juga loh. Oh iya, saya punya SKCK. Yang diminta itu SP3, bukan SKCK. Jadi jangan salah kalau seandainya lo minta mana ijazahnya Gibran. Gibran muter-muter dulu keliling-keliling. Karena wakil presiden lagi sibuk. Oke, ini ya kita sepakat. Profesor Denny Indrayana. Artinya ketika beliau masih menyematkan diri sebagai profesor, berarti beliau masih aktif sebagai tenaga pengajar baik di Indonesia atau di Australia, dan aktif sebagai tenaga pengajar itu juga diakui guru besarnya. Itu harus seperti itu guys, oke? Nah sekarang itu kan Bang Bil tulisannya orang lain, Forum Keadilan TV, bukan Denny Indrayana yang menulis. Lah, dia kan pasti tonton video ini, pasti kan dia nonton juga untuk evaluasi. Dia harus bilang dong sama teman-teman yang ada di Forum Keadilan, bro, hapus dong, gue nggak bisa lagi menyematkan diri sebagai profesor, ya kan? Ya kecuali Denny Indrayana mendapatkan gelar profesornya sebagai profesor kehormatan, itu memang bisa sampai dipakai ya sampai beliau meninggal dunia gitu. Tapi kalau bukan gelar profesor kehormatan, maka dia itu berwaktu. Kapan waktunya? Nah ini nanti kita akan bahas. Oke. Kemudian ada 2 situs milik beliau ya, situs yang berkaitan dengan beliau punya lawyer ya, beliau punya perusahaan lawyer nih. Di sini juga dipertegas ya, identitas beliau masih menyebut diri sebagai guru besar hukum tata negara. Ya, ini menarik menurutku. Artinya beliau masih menegaskan diri sebagai seorang guru besar hukum tata negara. Kalau dia tulis pernah menjadi guru besar hukum tata negara ya masih rasional lah. Pernah menjadi profesor oke lah. Tapi kalau didirikan oleh Denny Indrayana guru besar hukum tata negara tanpa kemudian menegaskan bahwa kapan dia menjadi guru besar, nah ini juga yang jadi pertanyaan penting buat kita semua guys ya. Di sini tentang tahun cuma status beliau sebagai stafnya presiden dan juga sebagai wakil menteri ya. Nah ini, nah kalau di Australia dia menulis ini guys, di Australia dia tulis dia guru besar tamu, visiting professor, tapi itu 2016-2019. Nah artinya setelah 2019 dia tidak boleh lagi menyematkan diri sebagai seorang profesor atau guru besar ya guys ya. Ini kelihatan di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat beliau punya website resmi Integrity ya. Identitasnya beliau masih menegaskan sebagai seorang profesor.
Oke, demikian juga dengan situs yang lainnya, situs yang berkaitan dengan kerja-kerja advokat di Australia. Di sini juga ditegaskan bahwa Denny Indrayana adalah seorang Profesor Dr. Denny Indrayana. Lah Bang Bil, Profesor Dr. Denny Indrayana ini kan mungkin karena situsnya yang dulu Bang Bil, bukan yang sekarang-sekarang. Oke, nanti kita akan lihat ya. Satu hal yang paling menarik adalah ketika kemudian yang bersangkutan masih memposisikan diri sebagai seorang profesor, ya, katakanlah dulu dia masih menyebut diri sebagai profesor. Tapi yang menarik tadi di podcastnya itu masih menulis sebagai seorang profesor, ya, itu harusnya dihapus gitu. Kalau dia bukan profesor kehormatan. Nah kemudian yang terbaru nih, dia menyurati UTS, ya, dia surati UTS memperkenalkan diri sebagai seorang profesor. Ini nih kita lihat ya. Di sini nih ya. My name is Profesor Dr. Denny Indrayana. I am a lawyer. Nah, lihat nih, ini suratnya ke UTS Insert masih memperkenalkan dirinya sebagai seorang profesor. Pertanyaannya, ini profesor apa? Profesor kehormatan atau guru besar tata negara itu? Kalau kemudian guru besar tata negara, maka itu seharusnya berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai seorang dosen aktif di sebuah kampus. Harusnya demikian, kan seperti itu. Itu yang kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan penting kita ya. Kita juga butuh klarifikasi dari seorang Denny Indrayana. Sekali lagi, ini bukan cuma semata karena keributan dia bicara soal Gibran. Ya wajar lah, orang kalau sudah main di ruang publik diulik-ulik. Gue aja diulik-ulik status gue sebagai Ba'alawi, apa hubungannya? Dibilang turunan Yaman lah, apa hubungannya? Tapi kalau Anda memposisikan diri sebagai profesor, yang padahal Anda sebagai orang yang dulu pernah sebagai profesor, is okay. Tapi kalau sekarang masih mengidentifikasi diri sebagai seorang profesor, nah ini jadi masalah. Bisa saja ada mens rea pembohongan dan pembodohan publik kalau gelar profesornya ini tidak lagi berkaitan dengan jabatan beliau sebagai dosen aktif sekarang, sebagai tenaga pengajar di UGM sudah tidak, sudah berhenti ya. Entah berhenti mengundurkan diri atau berhenti karena dipecat atau nggak tahu lah. Tapi yang jelas memang katanya mengundurkan diri karena beliau sudah fokus dengan politik kah, atau apakah, atau karena kasus korupsi kah, pokoknya nggak tahu ya. Yang kedua jadi dosen tamu. Nah dosen tamu oke, profesor itu dapat, tapi cuma sampai 2019. Nah pertanyaannya sekarang, siapa Denny Indrayana kalau bukan seorang lawyer? Ya kan? Mengapa masih menyematkan diri sebagai seorang profesor? Ayo Bang Denny, mau bodohi publik ya? Mau bohongi publik ya supaya takut karena Anda adalah seorang profesor? Udahlah, benar Anda pernah menjadi profesor, tapi saat ini identitas sebagai seorang profesor itu kan ada mekanismenya. Oke, aku mau perlihatkan ke teman-teman nih ya. Nih ya, aku sempat bikin satu pertanyaan seperti ini. Denny Indrayana apa masih jadi tamu, ya, dosen tamu di Melbourne? Ya, ini pertanyaanku. Tidak ya, Denny Indrayana itu cuma jadi sampai 2019. Oke, ini datanya jelas ya guys ya. Nah kesibukannya saat ini apa? Ya cuma sebagai advokat, bukan lagi dosen. Tahun 2022 ya, sejak tahun 2022 beliau resmi mendapatkan izin praktek pengacara di negara bagian Victoria, Australia. Beliau mendirikan cabang kantor hukumnya sendiri, yaitu Integrity Law Firm cabang Melbourne ya, yang menangani berbagai kasus hukum imigrasi, bisnis hingga hukum keluarga. Jadi bukan sebagai dosen lagi. Oke ya. Jadi cuma sampai 2019. Jadi seharusnya identitas dia sebagai seorang profesor udah nggak bisa disematkan lagi. Lah Bang Bil, landasan hukumnya apa? Nah, ini aku perlihatkan ke teman-teman ya. Nih. Sebutan profesor hanya saat menjabat fungsional di universitas. Nih, pernyataan tersebut 100% benar. Ayo. Di Indonesia, sebutan profesor atau prof atau guru besar bukanlah gelar akademik seumur hidup, melainkan jabatan fungsional tertinggi sebagai seorang dosen yang masih aktif mengajar di lingkungan perguruan tinggi. Hayo kau. Nah, ketentuan ini diatur dalam hukum di mana? Ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ya, silakan teman-teman baca sendiri ya. Menyebutkan bahwa sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Ayo, ketahuan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 angka 3 menegaskan profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar
mengajar di perguruan tinggi. Ayo ketahuan ya. Oke, kapan sebutan profesor otomatis hilang? Karena statusnya adalah jabatan fungsional seperti halnya jabatan rektor, menteri atau direktur, sebutan profesor akan gugur atau dilepaskan jika memasuki masa pensiun ya. Batas usia pensiun normal profesor adalah 70 tahun. Setelah pensiun jabatan tersebut otomatis hilang dengan sendirinya. Tapi ada yang masih dipanggil-panggil prof. Udah itu biasa, orang panggil-panggil prof itu biasa. Kalau ada orang yang Rocky Gerung aja yang nggak pernah jadi profesor dipanggil-panggil prof, udah itu biasa aja. Tapi yang mengaku diri sebagai profesor ini loh, padahal udah tidak aktif lagi sebagai pengajar. Ayo, ya kan? Kemudian mengundurkan diri atau diberhentikan. Nah ini dia ini di sini guys. Jika dosen keluar dari institusi universitas, hak menggunakan sebutan tersebut juga hangus. Haknya hangus. Nah ini pembodohan publik, ya kan? Ayo, menjabat tugas lain di luar kampus. Jika seorang profesor diangkat menjadi pejabat negara seperti menteri atau hakim, kedudukan fungsional akademiknya harus dilepas atau dinonaktifkan sementara. Nah kecuali ini guys, ada namanya istilahnya profesor emeritus ya. Ini kita baca. Satu-satunya cara dosen purna tugas tetap legal menggunakan sebutan di depan namanya adalah jika universitas mengangkatnya kembali sebagai profesor emeritus atau profesor M karena rekam jejak keilmuan yang luar biasa. Berdasarkan regulasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Emeritus dapat diperpanjang untuk berkiprah dalam Tridharma hingga usia maksimal 75 tahun. Secara budaya, masyarakat Indonesia seringkali tetap memanggil seorang dengan sebutan prof setelah pensiun demi menghormati jasanya. Namun secara legalitas hukum negara, status jabatan akademik tersebut sudah tidak lagi melekat. Ya. Oke, jelas ya guys ya. Jadi ketika Denny membuat satu surat yang dia memperkenalkan identitasnya sebagai seorang profesor, ya, ini pembohongan dan pembodohan publik. Apalagi dia sebarkan ya, bukan cuma dia kirim ke UTS tapi dia sebarkan ke ruang publik. Ayo Bang Denny, apalagi yang kemudian sedang Anda perjuangkan, apalagi yang kemudian sedang Anda mainkan ya. Jelas-jelas ini guys, mengaku diri sebagai seorang profesor bahwa benar iya, benar pernah iya, tapi bahwa sekarang mengaku diri sebagai seorang profesor, Anda sudah baca sendiri, sudah saya perlihatkan bahwa aturannya tidak lagi demikian. Kalaupun ada orang menyebutnya high prof, itu biasa aja sebagai tradisi penghormatan terhadap jasa-jasa seorang dosen yang pernah menjadi guru besar di salah satu kampus atau perguruan tinggi. Jadi guys, jelas ya apa yang kita ketahui tentang Denny Indrayana, tidak lagi boleh menyebut diri sebagai profesor. Bang Bil, ngapain sih ngurusi hal-hal begitu? Guys, ini penting. Ingat, saat ini Denny Indrayana sedang melakukan penggalangan ke ruang publik untuk membuat publik mempercayai dia sebagai seorang akademisi tulen, sebagai seorang pakar hukum hebat yang ternyata kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai profesor. Ketika orang menyematkan diri sebagai profesor, sebagai doktor, ya, ada yang ya, dari Jepang, ada yang dari UNJ, kemudian yang bersangkutan sendiri menggunakan identitas sebagai seorang profesor, itu membuat sugesti kepada ruang publik percaya kepada yang bersangkutan. Ini ternyata setelah kita ulik bermasalah ya. Memang dia tidak bermasalah secara akademik yang namanya seorang Denny Indrayana yang disebut sebagai seorang profesor, tapi ketika identifikasi dirinya sudah tidak lagi menjadi seorang penyelenggara akademik dalam artian menjadi dosen, maka purna tugas seperti ini harusnya tidak boleh lagi disematkan diri sebagai profesor. Ya udah, kalau orang mau panggil nggak apa-apa, tapi kalau dirimu yang menyebutkan saya adalah Profesor Denny Indrayana, inilah yang aku bilang seseorang yang sedang menyebut diri sebagai akademisi yang tertinggi, di saat yang bersamaan dia sedang membodohi dan juga membohongi rakyat. Guys, masih mau percaya dengan orang-orang seperti ini?